Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manjada wajada. Sahabat majelis YouTube Manjada Wajada, ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin pada segmen rezeki berlimpah berkah. 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, kita akan membahas tentang Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Mengapa dan apa sih keistimewaan Lailatul Qadar? Bagaimana cara kita menggapainya, dan amalan-amalan apa yang perlu kita lakukan pada malam-malam terakhir bulan Ramadan dalam rangka menggapai Lailatul Qadar. Ahlan wa sahlan. Sahabat majelis YouTube Manjada Wajada, Lailatul Qadar itu adalah sebuah keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW yang sebelumnya tidak pernah diberikan. Apa itu keistimewaannya? Keistimewaannya adalah barang siapa yang melakukan amal baik, barang siapa yang beribadah pada malam hari itu, maka nilai ibadahnya akan disamakan dengan 1000 bulan. 1000 bulan ini lebih dari 80 tahun. Suatu yang luar biasa, bukan? Kalau umat-umat terdahulu ini umurnya itu ratusan tahun, lama hidup di dunia ini, umat Nabi Muhammad rata-rata 60 sampai mungkin sekitar 100 tahun. Tapi ada satu keistimewaan yang belum pernah diberikan sebelumnya, yaitu malam Lailatul Qadar ini. Itulah pentingnya mengapa kita sebagai umat Nabi Muhammad ini mengejar, benar-benar kita ingin menggapai malam Lailatul Qadar. Mumpung masih ada waktu nih, Ramadan ini 10 hari terakhir ini, Masya Allah, benar-benar kita kejar Lailatul Qadar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu akan bisa memberikan pahala 1000 bulan. Lalu bahasan yang kedua itu adalah kapan Lailatul Qadar diturunkan? Ini yang menarik, bahwa Allah tidak menentukan tanggal berapa. Karena kalau Allah menentukan tanggal berapa, nanti hanya ibadah pada tanggal itu aja. Allah hanya membatasi waktunya sesuai dengan hadis Nabi, bahwa Lailatul Qadar akan diturunkan pada malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, Anna Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharrau lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini sudah ada panduannya. Walaupun kita tidak tahu, tidak dikasih tahu oleh Nabi kapan malam Lailatul Qadar itu turun, tapi sudah ada panduannya. Pertama adalah 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Dan yang kedua pada malam-malam ganjil, artinya pada malam 21, 23, 25, 27, 29. Kira-kira ada 5 malam yang bisa kita lakukan. Karena waktunya sudah ditentukan pada malam-malam ganjil, pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, karena kita nggak tahu ya pada malam hari berapa, ya sudah. Setiap malam
pada 10 hari terakhir bulan Ramadan kita beribadah sesuai dengan yang semampu kita. Jadi kriteria pertama adalah malam hari. Malam hari itu artinya setelah maghrib sampai subuh. Ya, salamun hiya hatta matla'il fajar. Surat Al-Qadar penjelasan berikutnya itu adalah bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam hari sampai subuh. Karena itu daripada kita menduga-duga hari apa, hari keberapa, lebih baik setiap malam sudah pada 10 hari terakhir kita beribadah. Dengan kita setiap malam beribadah, itu insya Allah ada satu malam yang ibadah kita itu diterima oleh Allah pada saat turun Lailatul Qadar. Jadi sahabat Manjada Wajada, mumpung masih ada waktu beberapa hari ini, ayo kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mulai malam ini, kita gunakan malam-malam kita, malam-malam untuk terus beribadah, mendekatkan diri kepada Allah sambil berdoa, mudah-mudahan ya Allah Engkau turunkan karunia Lailatul Qadar ini kepada kami, kepada kita semuanya, sehingga apa yang kita lakukan itu bisa mendapatkan pahala 1000 bulan. Sahabat Manjada Wajada, kuncinya itu bahwa malam Lailatul Qadar diturunkan itu tidak akan pernah berarti apa-apa kalau kita tidak berbuat apa-apa. Keberkahan itu kan akan terjadi kalau kita berbuat sesuatu. Keberkahan itu ada pada saat kita bergerak melakukan sesuatu. Kalau kita tidak bergerak melakukan sesuatu, maka keberkahan tidak akan pernah datang. Kalau kita melakukan ibadah, kalau kita berzikir, itu baru keberkahan. Maka malam Lailatul Qadar itu hanya akan berarti, hanya akan berguna, hanya akan memberi pahala 1000 bulan kalau kitanya yang bergerak untuk menggapai malam 1000 bulan itu. Sahabat Manjada Wajada, lalu amalan-amalan apa sih yang bisa kita lakukan pada malam Lailatul Qadar ini? Ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah berzikir kepada Allah. Rasulullah mengajarkan satu zikir untuk kita pada malam-malam Lailatul Qadar ini. Zikirnya dari hadis Nabi Muhammad SAW. Mari kita lafalkan ini, kita lazimkan ini, kita amalkan ini. Zikir yang luar biasa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Engkau menyukai untuk memaafkan. Maka maafkanlah aku. Zikir ini banyak-banyak sepanjang malam. Sepanjang malam kita berzikir ini, memohon ampunan kepada Allah. Mudah-mudahan kalau kita memohon ampunan dengan zikir ini pada saat itu turun Lailatul Qadar, wow, ampunan kita ini akan diijabah seakan-akan kita berzikir, berdoa selama lebih dari 80 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Maka banyak-banyak berzikir, memohon ampun. Zikir apa saja, zikir tadi mohon ampunan, zikir yang lain-lain juga boleh. Kita berdoa agar apa? Agar Allah memberikan karunia-Nya. Doa kita siapa tahu dikabulkan saat itu. Doa kita siapa tahu Allah turunkan Lailatul Qadar saat itu sehingga apa? Doa kita itu bernilai 1000 bulan. Masya Allah. Yang kedua yang bisa kita lakukan apa? Sholat sunnah. Ada banyak sekali sholat sunnah yang bisa kita lakukan. Pertama adalah sholat taraweh. Sholat taraweh kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kualitas. Setelah sholat taraweh, kita bisa lakukan sholat tahajud. Sholat tahajud ini mau berapa rakaat juga boleh. 2. Mau 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 10 rakaat boleh. Ayo kita lakukan sholat tahajud pada malam Lailatul Qadar ini. Sholat sunnah lainnya itu adalah sholat hajat. Kita memohon kepada Allah hajat kita agar dikabulkan. Bayangkan kalau kita sholat hajat,
Memohon hajat kita dikabulkan. Turun Lailatul Qadar, doa kita itu seakan-akan doa 80 tahun. Masya Allah. Satu doa seperti kita berdoa 80 tahun. Masa Allah nggak kasih kita 80 tahun berdoa. Luar biasa bukan? Sholat sunnah selanjutnya yang bisa kita lakukan juga adalah sholat taubat. Sholat memohon ampun kepada Allah. Sholat taubat kita lakukan. Dan ketika Lailatul Qadar turun pada saat kita sholat taubat, seakan-akan kita sholat taubat 80 tahun. Maka jangan pernah lewatkan malam-malam terakhir bulan Ramadan tanpa ibadah. Jadi Bapak Ibu sekalian, amalan pertama adalah zikir, amalan kedua itu adalah sholat-sholat sunnah. Amalan ketiga yang bisa kita lakukan itu adalah membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran sambil menadaburi, ya. Mentadabur kita, tadabur terhadap arti-artinya. Tadabur apa yang bisa kita lakukan dengan Al-Quran. Kita memahami maknanya, meresapi. Sambil berusaha dengan teguh bagaimana besok saya bisa mengamalkan ajaran Al-Quran. Luar biasa kalau kita bisa membaca Al-Quran, turun Lailatul Qadar, seakan-akan kita membaca Al-Quran itu lebih dari 80 tahun. Kurang lebih 83 tahun, 1000 bulan itu. Masya Allah. Maka begitu banyak pahala Lailatul Qadar ini. Lalu bagaimana cara kita menggapai Lailatul Qadar ini? Apakah harus dengan i'tikaf di masjid? I'tikaf itu berdiam diri di masjid dari sholat maghrib sampai kemudian maghrib lagi. Tidak kemana-mana, tidak keluar. Tidak harus i'tikaf itu adalah sunnah. Nabi Muhammad sangat menganjurkan memang 10 hari terakhir ini kita i'tikaf di masjid. Meninggalkan semua keduniaan kita. Meninggalkan semua urusan-urusan dunia. Fokus untuk ibadah. Kalau bisa i'tikaf itu sangat baik sekali. Karena 10 hari terakhir ini kita fokus hanya untuk ibadah. Kalau tidak bisa i'tikaf bagaimana Pak Akbar? Kalau tidak bisa i'tikaf, lakukan yang bisa kita lakukan. Jadi kuncinya kan Lailatul Qadar itu malam hari, malam ganjil, dan 10 hari bulan terakhir. Karena malam hari, maka selesai maghrib itu jangan sampai kita lupa untuk sholat-sholat sunnah kita. Setelah isya, kita sholat sunnah tarawih. Setelah itu, kita baca Quran. Sholat sebanyak-banyak. Kita tidur, jangan lupa. Bangun yang tadinya biasanya bangun misalnya jam 3, jam 4, kita bangun lebih awal. Kalau misalnya bangun jam 4 langsung sahur biasanya, kalau di Indonesia bagian barat, nah kita sebelumnya jam 3, jam 2. Lakukan sholat sebisa kita, 2 rakaat. Kalau misalnya mampu, lebih banyak lagi. Minimal 2 rakaat kita sholat tahajud, 2 rakaat kita sholat taubat, 2 rakaat kita sholat hajat. Sholat witir 3 rakaat. Masya Allah. Kita nggak pernah tahu. Siapa tahu itu rezeki kita. Malam itu turun Lailatul Qadar. Kalau malam itu kita sholat tahajud, sholat taubat, terus sholat hajat, sholat witir, baca Quran, berzikir. Lalu turun Lailatul Qadar malam itu. Masya Allah, tabarakallah. Allah benar-benar memberikan karunia. Insya Allah itu pahalanya itu sama seperti kita melakukan ibadah-ibadah itu dalam 1000 bulan atau 83 tahun. Luar biasa. Dan apa sih tanda-tandanya Ustadz Akbar Lailatul Qadar itu? Rasul memberikan tanda-tanda kalau malam itu ya tidak dingin, tidak panas, dan pagi-pagi itu matahari menyapa kita dengan lembut, tidak menyilaukan dan juga tidak membuat kita sakit kepanasan ya. Insya Allah. Mudah-mudahan ini belum terlambat, masih ada waktu beberapa hari ini. Ayo mulai malam ini kita ibadah sebaik-baiknya. 3 hal kita lakukan terutama. Pertama adalah berzikir banyak-banyak. Jangan lupa tadi zikirnya.
Terus yang kedua itu adalah sholat sunnah, kita perbanyak sholat sunnah. Dan yang ketiga itu adalah banyak-banyak membaca Al-Quran. Insya Allah, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan ya Allah berikan karunia-Mu agar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Kafaitu bihada, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allah, terimalah ibadah kami, terimalah apa yang kami lakukan. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kafaitu bihada walafu minkum. See you next video. Terima kasih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam manjada wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.